pancingnya. Hah? Kita pancing malam baru kita tuh. Tadi itu apa namanya, Pak? Yang ini namanya saramo. Hmm. Yang baru kita lakukan ini karena saramo ini maksudnya untuk memanggil supaya teman-teman bisa bergabung, berkumpul kembali. Bahasanya itu waktunya sudah kita mulai permainan nandong. Jadi ini kita masuki nandongnya, Pak ya.
semong dume mo. Itu tadi tentang apa Pak? Yang Bapak nyanyikan tadi Itu, ya. tentang apa gitu? Jadi inilah sebenarnya satu pantun yang disampaikan melalui nandong ini. Ini mengisahkan pada zaman dahulu tahun 907. Di waktu tahun 1907 itu terjadilah naik air di Simelu. Jadi waktu naik air di Simelu, karena orang Simelu dulu belum tahu apa itu artinya semong. Rupanya semong ini itulah gemuruh air yang disertai oleh ombak yang besar oleh karena goncangan gempa di waktu itu. Jadi di waktu itu belum lagi kita tahu bagaimana nenek moyang kita itu, dia belum mengerti lagi tentang semong. Makanya di waktu itu semong itu, gempa itu ada, kemudian airnya surut. Setelah air surut, mereka tidak tahu itu pertanda air akan naik atau semong. Jadi mereka berkeliaranlah di pinggir pantai untuk mencari ikan, untuk mencari ikanlah yang utamanya yang naik ke darat. Karena air tadi sudah surut. Jadi kemudian mereka tidak tahu dan tidak sadar airnya akan naik. Akan naik di situ, di waktu itulah nenek moyang kita banyak yang korban. Nah, jadi setelah ada legenda masa lalu, makanya diceritakanlah oleh turunan-turunan sekian lama. Jadi dapatlah suatu kesimpulan bahwasanya kalaulah seandainya ada gempa terlalu dahsyat, kalau airnya sudah surut, maka itu akan terjadi semong atau air naik. Jadi oleh tahun 2004 terjadilah goncangan di Aceh juga Simelu. Jadi di waktu itu goncangannya hari Minggu tahun baru, lebih kurang jam 9 pagi. Jadi kemudian goncangannya itu cukup dahsyat sehingga air surut ke sekuat-kuatnya surut air, sehingga ini yang namanya di belakang saya ini Teluk Sinabang itu sudah surut airnya. Airnya mungkin lebih kurang tinggal sekitar 6 meter lagi di pertengahan teluk itu. Jadi kemudian setelah habis surutnya naiklah air tadi. Jadi karena ada cerita dari nenek moyang itu, makanya kami di Simelu telah tahu bahwasanya kalau itu sudah ada gempa, air surut, kita harus lari ke gunung mencari tempat yang tinggi karena itu akan datang semong. Jadi begitulah ceritanya semong. Iya. Jadi sini Simelu ini kami bawalah, kami lantunkanlah di waktu semong itu, kami lantunkanlah untuk mendapat perhatian setiap daerah, sehingga kami membawa semong ini mulai dari Aceh Medan. Dari Medan langsung kami ke Palembang. Dari Palembang juga masuk ke Jakarta. Dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Malang sampai kami ke Jakarta. Jadi untuk mengatakan bahwa Simelu itu ada suatu bahasanya yang lebih lama dari 907 itu, artinya semong. Semong itu kalau diartikan dengan bahasa Jepangnya, itulah dia tsunami. Jadi kalau bahasa semong ini sudah lama, sejak tahun 907. Artinya semong itulah gemuruh air yang naik itu. Itulah dinamakan dengan bahasa di sini semong. Jadi ini nandong ini sebenarnya ini kesenian Simelu yang telah lama, yang telah lama dari nenek moyang kita. Jadi ini nandong ini sebenarnya berasal dari satu
kesenian zaman dulu. Mm-mm. Jadi mereka dulu hanya mempunyai gendangnya, tidak pakai begini bentuk. Mm-mm. Nah, ini namanya kalau bahasa Simulu kedang. Kalau bahasa kita Indonesia ini gendang, tetapi mereka dulu mempunyai dari bambu. Mm-mm. Bambu itulah mereka. Mm. Jadi ini nandong ini adalah curahan hati melalui seni. Dan dia ada pantunnya berbagai-bagai. Seperti dia mengenang anaknya yang dirantau, yang telah lama-lama pergi berlayar di masa itu, karena di masa itu masih memakai perahu layar. Jadi kalau dia ingat anaknya dirantau, nanti dia mengalunkan pantun itu. Katanya nanti seperti ini, pucuk pau ada 5 batu, anak 9 di tapak tangan. Biarpun jauh di negeri satu, jauh di mata, di hati jangan. Dan begitulah. Jadi alunannya itu mungkin pantunnya ratusan. Jadi kehidupan kita ini Pak memang berkaitan dengan alam. Petani, petani atau nelayan juga itulah yang sering kita yang ada di sini, mungkin itulah yang dapat kita ingat. Jadi kalau dulu petani itu mereka itu memanjat cengkeh Pak. Jadi memanjat cengkeh itu di pucuk cengkeh itu mereka mengalunkan nandong-nandong itu. Dan juga kalau di nelayan mereka sambil belayar, sambil mendayung perahu, mereka nandong juga. Simulu kulilingasin, ahol naine udang bingkaro, tayanggalan depun singa mariin, adat pusako balimbago. Itu tentang apa itu Pak bercerita? Itu artinya Pak, inilah dia. Simulu kulilingasen itu, Simulu itu dilingkari laut Pak. Jadi hasilnya akal naine udang bingkaro katanya. Hasilnya itu udang lobster. Banyak hasilnya udang lobster. Jadi mari kita dengarlah kata yang baik. Adat pusaka berlimbago. Jadi itulah dia.
Jadi dulu supaya kan jauh-jauh rumah Iya. supaya ada suara ini Oh. kawan-kawan bisa berkumpul. Ya, ya. Jadi kemudian penutupan dibuka juga dengan saramo, berarti nandongnya sudah selesai.